ke-27 telah diceritakan. Setelah mengetahui dan menyaksikan sendiri mayat bakar yang sudah menjadi bangkai di rumah Bu Kadir, beberapa orang penduduk akhirnya melaporkan hal itu kepada penduduk lainnya dan juga kepada Nenek Songkon, orang tua bakar. Mereka akhirnya bersama-sama mendatangi rumah Bu Kadir dengan maksud akan menuntut kematian bakar. Ayo cepat jalannya. Iya, kita tuntut orang-orang yang tinggal di rumah Bu Kadir itu. Ya, mereka pasti salah satunya adalah pembunuh bakar itu, pasti. Ayo. Penduduk desa yang jumlahnya cukup banyak itu terus bergerak menuju ke rumah Bu Kadir. Sementara itu Bu Kadir dan Jail Singgi sedang kebingungan karena beberapa orang laki-laki penduduk desanya yang semula tengah sibuk membantu di rumah itu sudah tidak ada lagi. Ini bisa bahaya. Mereka pasti pergi ketika kita tidak ada. Mereka pasti melaporkan tentang mayat bakar yang mereka lihat di belakang gudang itu. Mereka pasti menyebarkan berita itu. Celaka. Bagaimana kita? Bagaimana mungkin kalau mereka akan melaporkan kepada penduduk lainnya? Aku sudah memperingatkan mereka agar menutupi semua yang sudah mereka ketahui. Tapi kalau memang mereka merasa tidak puas, entahlah. Mereka pasti akan datang kemari. Mereka akan mencurigai kita. Mereka akan menuduh kita. Bagaimana ini? Segala rencana pesta perkawinan sudah siap dilaksanakan nanti malam. Bagaimana kalau bisa berantakan gara-gara persoalan mayat bakar? Ibu sudah memindahkan mayat bakar itu? Iya. Aku juga bingung. Tapi kita harus berusaha untuk tenang. Aku yang akan menghadapi mereka jika mereka datang. Coba kau dengar suara keramaian itu. Suara apa itu? Suara keramaian itu mendatangi rumah ini. Benar. Aku dengar suara keramaian itu. Suara itu seperti mendatangi rumah ini. Itu pasti penduduk desa yang akan menuntut kematian bakar. Celaka. Bagaimana kita ini? Tolonglah, kita hadapi bersama. Mereka sudah berkumpul berdatangan di halaman rumah. Mereka nampaknya marah sekali. Kita bisa celaka menghadapi kemarahan penduduk yang jumlahnya sangat banyak itu. Iya. Mereka kelihatan sudah marah sekali. Kita tunggu saja apa kemauan mereka. Hai! Keluar! Keluar yang ada di dalam! Semuanya keluar! Ayo keluar! Keluarlah! Jangan sembunyi! Keluar! Ayo keluar! Itu suara istriku, Widari. Iya, itu suara Widari. Kau sudah tahu kalau istrimu ada di desa ini? Iya, aku sudah bertemu dia. Jangan khawatir tentang dia. Mau apa dia ikut-ikutan pada mereka? Keluarlah kalian! Ayo! Jangan sembunyi! Keluar! Akhirnya Bu Kadir dan Jail Singgi keluar dari dalam rumah. Ada apa kalian ramai-ramai datang kemari? Hah? Kami datang akan menuntut atas kematian bakar anak Nenek Songkon. Siapa yang akan kau tuntut? Aku, Bu Kadir, atau ada orang lain? Mayat bakar memang telah ditemukan menjadi bangkai di belakang gudang rumah ini. Tapi itu belum berarti orang-orang yang ada di rumah inilah pembunuhnya. Itu pasti! Ya, kami curiga! Bu Kadirlah pembunuhnya! Pasti itu! Tidak! Itu fitnah! Siapa yang melihat aku melakukan itu? Kami curiga karena Bu Kadir mengatakan ada bakar telah melarikan diri dan hilang entah kemana. Bu Kadir sepertinya menyembunyikan rahasia. Ibu tahu bagaimana bakar saat itu. Ibulah pembunuh anak itu. Ya, benar. Bu Kadirlah pembunuh bakar karena ibu yang tahu dia. Widari,
Apa hakmu menuduh begitu? Kau bukan warga desa ini. Aku punya hak, karena ini menyangkut kejahatan. Iya benar. Dan Nenek Songkon adalah ibu dari Bakar, yang mayatnya ditemukan sudah menjadi bangkai. Aku perlu membantu orang tua ini. Tutup mulutmu. Mau apa kau datang-datang ke desa ini? Kau perempuan murahan. Sudah kau lari dari suamimu, kini kau datang akan mengacau desa ini. Ya. Kenapa kau menghubungkan persoalan ini dengan dirimu? Karena aku tahu kau ikut-ikutan dengan mereka. Karena kau merasa kecewa padaku. Karena kau merasa dendam padaku. Kau pakai dirimu untuk alat dengan alasan menuntut kematian Bakar. Kau gunakan kesempatan ini untuk melontarkan dendam dan kekecewaanmu. Cukup! Kau laki-laki bajingan. Kau kawini aku karena kau telah memperkosa aku. Dan kini kau akan kawin dengan Nilam karena dia juga telah diperkosa olehmu. Keparat, perempuan murahan. Kurang ajar. Kau berani memakiku. Rasakan olehmu. Masangku tawari! Iya, boleh. Dengerin ya. Aktivitas tinggi, olahraga berkeringat. Awas kamu kena gatal jamur. Artis mana mungkin kena gatal jamur? Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur? Dulu saya pernah mengalaminya. Karena aktivitas padat, udara lembab, kepanasan, keringetan. Akibatnya saya kena gatal jamur. Gatel banget. Dan bau kaki lagi. Kan ada salep impor. Saya pernah coba salep impor. Bukannya sembuh, kulit malah gosong. Untung ada Kalpanax Cream. Kalpanax Cream aman di kulit, terpercaya dan cepat kerjanya. Makanya kalau gatal jamur jangan pakai sembarang salep. Pastikan Kalpanax Cream terbukti klinis atasi gatal jamur. Oleskan saja Kalpanax. Sitobi Pharma. Karena merasa sudah ditelanjangi oleh kata-kata Widari, Jail Singgi kemudian menyerang Widari. Melihat itu, orang-orang desa yang berkumpul di tempat itu menjadi khawatir. Lalu mereka menangkap Jail Singgi. Tidak, lepaskan aku. Biarkan aku menghajar perempuan itu. Dia berani menuduhku yang tidak. Dia telah menelanjangi aku. Lepaskan aku. Lepaskan. Bunuhlah aku. Lebih baik aku mati denganmu. Bunuhlah. Widari, jangan. Widari. Widari berlari ke arah Jail Singgi yang tengah dipegangi oleh beberapa orang penduduk desa. Tapi belum sampai ke arahnya, beberapa orang penduduk desa telah menangkap tubuh Widari. Widari berontak. Lepaskan aku. Biarkan aku mati. Biarkan. Laki-laki itu membunuhku. Ayah. Biarkan dia. Aku akan membunuhnya. Biarkan, lepaskan. Bunuh kau. Perempuan murahan, keparat. Biarkan dia membunuh aku. Lepaskan. Lepaskan aku. Lepaskan. Biarkan aku akan membunuh perempuan ini. Jangan pegangi aku. Lepaskan. Jangan pegangi. Lepaskan. Jail Singgi terus berontak-rontak. Tapi penduduk yang cukup banyak itu semakin erat memegangi Jail Singgi. Sementara itu di dalam rumah, Nilam Cahya mendengar suara keributan dari kamarnya. Dia kemudian keluar dari kamarnya. Sepi sekali. Kemana semuanya? Di mana suara keramaian yang aku dengar itu? Sepertinya di luar. Ada apa di luar itu? Penduduk berkumpul di halaman rumah. Itu Jail Singgi. Dia sedang dipegangi oleh beberapa orang penduduk. Kenapa dia? Sepertinya ada kejadian sesuatu di depan itu. Siapa pula wanita yang dipegangi penduduk itu? Widari, istri Jail Singgi. Kenapa Widari itu? Rupanya dia sudah ada di desa ini. Betapa malunya aku. Apakah dia sudah tahu tentang perkawinanku dengan suaminya itu? Tidak. Aku merasa telah merebut suami orang.
Dari pasti datang untuk menemui Jaya Singgi. Mereka pasti sedang ada persoalan. Tapi kenapa banyak orang? Aku! Biarkan aku membunuh perempuan itu. Dia telah menghina aku. Lepaskan! Dia telah mengaku-ngaku sebagai istriku. Dia perempuan murahan. Lepaskan aku! Lepaskan dia! Biarkan dia membunuhku! Lepaskan aku! Aku rela mati di tangannya. Perempuan keparat! Perempuan keparat! Bunuh kau! Laki-laki bajingan! Kau suami biadab! Kalian semua harus tahu, dia suamiku. Dia mengawini aku karena aku telah diperkosanya. Tapi kini aku datang. Dia tidak mau mengakui aku sebagai istrinya. Karena dia akan kawin dengan wanita yang juga telah diperkosanya. Dia laki-laki bajingan. Dia telah memperkosa Nilam Cahya dan akan memaksa mengawininya. Keparat! Kau harus mampus! Lepaskan aku! Lepaskan! Dari benar, aku memang perempuan muda. Dia memang masih berhak sebagai istrinya. Dan aku telah merebut suaminya. Tidak. Aku harus pergi. Aku harus pergi dari sini. Lepaskan aku. Biarkan dia membunuhku. Kini kalian sudah tahu siapa laki-laki bajingan itu. Dia bajingan keparat. Biar semua orang tahu kalau di desa ini ada seorang suami yang tidak mau mengakui istrinya karena akan kawin dengan wanita yang sudah diperkosanya. Dia harus mengakui semuanya ini. Fitnah! Itu fitnah! Itu fitnah! Kalian dengar? Kau harus mampus, perempuan keparat. Biarkan aku membunuh perempuan itu. Lepaskan aku. Lepaskan! Jaya Singgi berontak sekuat-kuatnya. 10 orang yang memeganginya merasa kewalahan. Lalu beberapa orang datang membantu. Kini Jaya Singgi tidak bisa bergerak. Sementara itu Bukadir yang sejak semula memperhatikan kejadian itu kelihatannya khawatir sekali. Hancurlah segala harapan. Hancurlah segala rencanaku. Aku harus masuk ke dalam. Aku harus melihat Nilam. Bukadir beranjak ke dalam rumahnya. Beberapa orang penduduk desa melihatnya, tapi mereka membiarkannya. Bukadir langsung menuju ke kamar Nilam Cahya, namun pintu kamar itu telah terbuka lebar. Nilam tidak ada. Dia tidak ada. Celaka. Dia pasti telah kabur. Dia pasti telah mendengar dan melihat kejadian di luar itu. Hancurlah semuanya. Bukadir menjadi lemas karena Nilam Cahya tidak ada di kamarnya. Sementara di luar rumah, Kalian mau apa sebenarnya datang kemari secara beramai-ramai? Apakah kalian akan menuntut Bukadir yang sudah kalian tuduh sebagai pembunuh bakar? Semua itu hanya fitnah. Bukadir tidak melakukan itu. Oh, mayat bakar memang telah ditemukan di rumahnya ini. Tapi bukan berarti kami yang di rumah ini yang melakukan pembunuhannya. Mayat bakar pasti ada orang yang membuangnya di rumah ini. Kami tidak percaya. Iya. Bakar pasti telah dibunuh sejak lama oleh Bukadir. Kalian harus mengakui itu, atau kami akan membakar rumahnya itu. Tenang. Bagaimana kami tenang? Kalian masih tidak percaya? Bukadir bukanlah pembunuhnya. Itu bohong. Bukadir telah membunuhnya. Karena dia yang sejak lama bersama Bakar sebelum kau ada di rumah itu. Kalau kau tidak mengakui, kau akan kami habisi. Ayo. Celaka, mereka mengacung-acungkan senjata tajam. Aku harus menyelamatkan diri daripada aku mati konyol. Ayo, paksa orang itu untuk mengakui. Kalau tidak, kita bunuh saja dia. Tunggu. Aku akan memberitahu pada kalian
mati. Dan Bu Kadirlah memang yang membunuhnya. Bu Kadir! Jadi dugaan kita semua memang benar. Iya, benar. Kita harus menuntut perempuan itu. Kalau dia tidak mengaku, kita bakar saja rumahnya itu. Kebutuhan hidup selalu menuntut yang serba praktis. Begitu juga yang dirasakan Ibu Fitri waktu memilih obat mahnya. Benarkan Bu Fitri? Benar, obat mah mesti praktis. Masa udah diribetin urusan antar jemput anak, urusan dapur, urusan rumah, obat mahnya masih ribet sendok-sendokan. Takutnya nggak pas takarannya. Mending kayak rumah tuh, praktis. Sediain deh di rumah, tuh kotak obat, di tas, di mobil, di kantong. Jadi kalau pas pergi terus sakit mah, langsung di rumah. Kunyah, terus sakitnya nyaman lambungnya. Kan rumah ada apa kuy? Hidrotalsid. Roma, satu-satunya obat mah dengan hidrotalsid, formula paling mutakhir yang langsung atasi sakit mah tepat di pusatnya. Mengatasi sakit mah lebih cepat dan melindungi lambung lebih lama. Pokoknya yang praktis atasi sakit mah ya Roma obatnya. Produksi Kalbe Farma. Info lengkap klik www.ahlinyalambung.com. Baca aturan pakai bila sakit berlanjut hubungi dokter. Penduduk desa yang mendengar keterangan Jaya Singgi itu menjadi marah sekali. Mereka kemudian mengalihkan pandangan ke arah rumah itu. Bu Kadir! Keluarlah kau! Ayo keluar! Keluar, Bu Kadir! Jangan sembunyi! Kau harus mengaku kalau kau telah membunuh Bakar. Kalau tidak, rumahmu akan kami bakar. Ayo keluar! Tidak takut. Dia pasti bersembunyi. Tolong lepaskan aku. Tidak. Aku nyerahkan pemanggil dia dulu. Lepaskan aku, lepaskan. Ayo, lepaskan dia. Lepaskan. Ayo. Terima kasih. Kalian tunggu saja. Aku akan masuk ke dalamnya. Tunggu. Kalau kau melarikan diri, rumah itu tetap akan kami bakar. Percayalah. Saya masuk dulu. Ayo. Jaya Singgi kemudian melangkah masuk ke dalam rumah. Dia melihat pintu kamar dalam Jaya terbuka lebar. Jaya Singgi melangkah ke kamar itu. Jaya Singgi melihat Bu Kadir tengah duduk menangis di dalam kamar itu. Bu Kadir, mana Nilam? Bu Kadir, mana Nilam? Mana? Dia melarikan diri. Hancurlah semua rencana itu. Nilam melarikan diri. Bagaimana itu bisa terjadi? Ini semua gara-gara persoalan melihat itu. Juga Widari. Nilam pasti melihat Widari. Dia pasti menyaksikan dan mendengar kejadian di luar tadi. Bagaimana jadinya? Batallah perkawinanku dengan Nilam. Ya, semua menjadi berantakan. Kau harus bertanggung jawab dengan semua ini. Bes, Ya, abis makan cobek bekas sambalnya pinjem ya. hah? Buat apa? Buat ngulek hati aku ke hati kamu. Mulai deh. Mata kemasukan nih. Kemasukan sama? Kemasukan bayangan kamu. Belit. Aduh, mules. Hah? Di Wayu kok malah mules? Mules beneran tahu. Aduh. Oh, makan pedas emang bisa bikin mules. Tenang, begitu mules, nih minum 1 tablet Enterostop. Serap racunnya, stop mulesnya tanpa bikin sembelit. Kalau udah diare, baru minum 2 tablet. Dengan Atapulgit dan Pektin, stop mulesnya, stop diarenya. Oh, untung bawa Enterostop. Beb, di rumah ada perban nggak? Buat apa perban? Enggak, buat ngebungkus hati aku dan hati kamu. Ih, apaan sih? Begitu mules, minum Enterostop. Jaya Singgi menjadi khawatir karena Nilam Cahya telah lenyap. Dan Bu Kadir menuntut tanggung jawab Jaya Singgi. Bu Kadir tidak mengetahui kalau saat itu dia sedang ditunggu penduduk untuk diminta tanggung jawabnya karena telah membunuh Bakar. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi dengan Bu Kadir nantinya?